Wow, ini bagaikan perpaduan antara magic dan sihir, antara percaya dan tidak percaya. Selama saya menonton bola, jujur saja, ini adalah permainan yang paling dramatik, menegangkan, dan sensasional. Jantung saya serasa mau copot menyaksikan pertandingan selama kurang lebih 120 menit ini. Namun pada akhirnya, kegembiraan yang bercampur dengan rasa haru itulah yang keluar sebagai pemenang. Pasukan Merah Putih, meskipun baru debut di Piala Asia U23, mampu menunjukkan bahwa mereka pantas akan kemenangan tersebut. Bayangkan, baru babak pertama, pertahanan Garuda Muda sudah digempur oleh Taeguk Warriors. Sekitar menit ke-8, gawang Indonesia sudah kebobolan. Beruntung pantauan VAR menunjukkan pemain Korsel Eom Jingsun terjebak offside. Wasit menganulir gol yang dicetak pasukan Korsel dan skor kembali menjadi 0-0. Mencapai menit ke-15, Indonesia akhirnya mencetak gol perdana. Rafael Struijk menyumbangkan sebuah gol lewat tendangan dari luar kotak penalti dan menurut saya ini gol yang sangat spektakuler. Bola itu melaju ke sudut kanan atas gawang sehingga tak mampu dijangkau oleh kiper baik Jong Beom. Skor pun 1-0 untuk Indonesia. Taeguk Warriors yang batal gol semakin menggebu-gebu mencetak angka. Sisi kiri Indonesia terus dihantam secara bertubi-tubi hingga pada akhirnya Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Bola yang disundul pemain Korsel membentur Komang Teguh, lalu berbelok ke gawang dan tak mampu ditangkap oleh kiper Hernando. Ya, gol bunuh diri yang menguntungkan Korsel dan skor menjadi 1-1. Seolah tak rela skor menjadi sama, Indonesia membalikkan keadaan pada menit ke-45+3. Lagi-lagi Struijk yang mencetak angka. Sendiri di wilayah lawan, Struijk mengelabui dua pemain Korsel yang menjaganya. Tendangan yang ia sepak membuahkan gol. Skor pun menjadi 2-1. Garuda Muda unggul sementara pada babak pertama. Ritme permainan pada babak kedua kurang lebih sama seperti dengan babak pertama. Serangan yang bertubi-tubi dari pasukan Korsel berhasil membuahkan hasil pada menit ke-84. Bola yang mulanya mengancam gawang Korsel langsung berbalik arah menuju gawang Indonesia. Serangan balik yang begitu cepat dilakukan oleh Korsel. Lewat kaki kanannya, Jeong Sangbin menembak bola menuju sudut kanan bawah gawang. Kedudukan sama menjadi 2-2. Sampai akhir babak kedua, skor tidak berubah. Laga Korsel versus Indonesia pun berlanjut ke extra time. Sayangnya, baik Korsel maupun Indonesia tidak berhasil menambahkan gol di babak penambahan waktu. Adu penalti keduanya pun terpaksa dilakukan. Teman-teman, menurut saya drama adu penalti ini sangat menegangkan dan dramatik. Momen menegangkan itu terutama saat pendukung timnas Indonesia sempat lemas. Indonesia sudah diyakini kalah. Pasalnya, penalti Justin Hapner bisa di-stop oleh kiper Korea Selatan. Namun saat pemain Korea sudah terlanjur berselebrasi, wasit menyatakan aksi penyelamatan kiper mereka ternyata tidak sah. Dari tayangan ulang terlihat kedua kaki kiper bergerak lebih dahulu dari garis. Penalti pun harus diulang dan kali ini Justin Hapner bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik. Hasilnya Indonesia berhasil mencetak 11 tembakan, sedangkan Korea Selatan hanya mampu mencetak 10 tembakan. Dengan kemenangan ini, Korea Selatan harus angkat koper, sementara Indonesia melanggeng ke babak perempat final pada 29 April 2024 nanti. Untuk lawannya sendiri, perlu menunggu hasil antara laga pertandingan Uzbekistan versus Arab Saudi pada 26 April 2024. Bagi saya keberhasilan ini tentu tak terlepas dari peran besar Sintayong yang tak kenal lelah melatih timnas Indonesia bahkan dari titik minus. Sintayong direkrut Indonesia menjadi pelatih pada Januari 2020. Saat itu, pelatih asal Korea Selatan itu diplot untuk menangani Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U20.
Kita harus jujur akui bahwa kala itu timnas kita masih sangat kocar-kacir dan Shin mulai menatanya dari titik minus. Ya, minus secara manajemen yang amburadul karena politik. Bahkan kita pernah mengalami saat di mana PSSI terbelah menjadi dua kubu. Tak hanya itu, secara internal Indonesia juga berantakan, mulai dari lemahnya fisik pemain, kurangnya disiplin, dan minimnya skill individu maupun kelompok dari para pemain. Dalam perjalanan selanjutnya, Sintayong pada akhirnya dipercayakan untuk menjadi pelatih di timnas senior dan timnas U23. Menurut saya, inilah titik awal reformasi di dalam timnas Indonesia. Ada keputusan berani Sintayong yang kala itu sempat menuai pro kontra. Ia nekat memotong generasi timnas senior dan memberi kepercayaan pada pemain-pemain muda berbakat. Pemain-pemain seperti Evan Dimas Darmono, Rizky Farjin, sampai Andri Tani Ardiasa sudah tak diberi kepercayaan lagi oleh Sintayong. Sebaliknya, pemain-pemain baru seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam justru yang menjadi generasi baru dalam timnas Indonesia. Sintayong membaca bahwa dalam timnas lama maupun timnas tua sudah susah sekali untuk dibentuk, khususnya dalam hal mental, skill, dan kedisiplinan. Dalam keadaan seperti ini, tentu strategi jitu apapun yang diterapkan tidak akan mendarat dengan baik di lapangan hijau. Bahkan, melawan tim sesama Asia Tenggara saja, kita selalu kewalahan. Masih ingat kan masa-masa di mana Malaysia nyaris selalu menang melawan Indonesia dalam laga apapun. Namun Sintayong tidak pernah menyerah. Ia memulainya dari titik minus, berlanjut ke titik dasar, dan akhirnya sejarah di Piala Asia 2023 sudah diciptakan Sintayong. Ia berhasil mengantarkan Indonesia lolos ke babak perempat final untuk pertama kalinya. Saat lolos 16 besar saja ini sudah sangat luar biasa. Apalagi ketika masuk 4 besar dengan mengalahkan timnas Korea Selatan. Wow, ini bagaikan perpaduan antara magic dan sihir. Antara percaya dan tidak percaya. Kalah atau menang di babak selanjutnya itu urusan takdir. Tapi satu hal yang jelas, timnas Indonesia sudah menyala. Jangan lagi dipadamkan apinya.